Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 33. Hari pun berganti malam. Ares yang telah tiba di apartemen Kay merasa tidak tenang karena anak buah Kay belum juga memberikan kabar tentang Amara. "Kenapa sih lo bro? Dari tadi mundar mandir terus," tanya Kay setelah melihat Ares berjalan bolak-balik tidak jelas di depannya. "Gimana Kay? Apa orang-orangmu sudah menemukan istriku?" tanya Ares tak sabar dengan gelisahnya. "Belum ada kabar bro. Gue sudah menyuruh orang-orang gue untuk mencari di seluruh kota. Kalau benar istri lo ada di Jerman, pasti akan segera ditemukan." Tak lama kemudian handphone Kay pun berdering. "Maaf bos, kami sudah mencarinya di seluruh kota, tapi tanda-tanda keberadaan Amara tidak kami temukan," ucap John di seberang telepon sana yang merupakan tangan kanan Kay. Kay memutuskan teleponnya sepihak, kemudian terdiam sejenak, dan itu membuat Ares bertanya penasaran. "Gimana Kay? Apakah orangmu sudah menemukan istriku?" tanya Ares. "Maaf Res, orang-orangku tidak menemukannya," alias Jong. "Sepertinya istrimu tidak ada di negara ini," ucap Kay dengan penuh keyakinan bahwa Amara tidak ada di negara ini karena mengingat anak buahnya yang handal dalam menjalankan perintahnya tak pernah ada gagalnya. Baru kali inilah tak membawakan hasil. "Apa? Tidak mungkin Kay," ujar Ares sambil memegang kepalanya saking pusingnya. "Maaf tuan, sebelumnya saya sudah menemukan maskapai penerbangan pesawat dengan nama Ibu Amara dengan tujuan Jerman," ucap Bimo ikut bicara kepada Kay karena tak percaya bahwa Amara tidak ada di negara ini. "Oh ya, bukannya Bimo sangat ahli di bidang teknologi? Coba cari dengan caramu Bim, dengan komputer punyaku," ucap Kay yang membuat Ares membangkitkan semangatnya. "Lakukan segera Bim," ucap Ares dengan tak sabarnya. Kemudian Bimo mengoperasikan semuanya dengan alat seadanya. Bimo mulai mencari Amara dengan cara membuka kembali dari jadwal penerbangan Amara, kemudian meretas maskapai bandara Berlin sesuai dengan tibanya jadwal penerbangan itu. Ternyata benar saja, data Amara tidak ada di maskapai bandara Berlin. "Maaf tuan, sepertinya Ibu Amara menyembunyikan data dirinya hingga sulit untuk ditemukan," ucap Bimo. "Sial, lagi-lagi menyembunyikan data dirinya," ucap Ares yang terdengar di telinga Kay. "Apa? Menyembunyikan data dirinya? Ternyata istrimu selain cantik, ahli di bidang teknologi juga ya. Pantas saja Tuan Reksa Wijaya mempercayainya. Ternyata kemampuannya di atas rata-rata," ucap Kay panjang lebar. "Ya, beberapa bulan lalu sebelum aku menikah dengannya, sempat terjadi hal yang sama, tapi dengan masalah yang berbeda, dan dia menyembunyikan data dirinya hingga Bimo sulit untuk melacaknya," ucap Ares mengingat kejadian sebelumnya. Amara meninggalkannya ke Surabaya. "Luar biasa," ucap Kay mengagumi. "Emangnya nggak ada tempat lain bro yang sering istrimu kunjungi?" lanjut Kay bertanya kepada Ares. "Maksudmu?" tanya Ares. "Ya, negara lain, kota mana gitu yang kemungkinan istrimu kunjungi?" lanjut Kay. "Setahu gue negara ini saja sih Kay, karena dia menempuh pendidikannya di negara ini," ucap Ares apa adanya yang belum mengetahui semua tentang Amara. "Maaf tuan, apa ada kemungkinan jika Ibu Amara pergi ke Eropa karena tuan besar dan nyonya besar juga menatap di sana?" kata Bimo kepada Ares memberi pendapat. "Benar juga, Papa sama Mama juga tiba-tiba memutuskan tinggal di Eropa Tengah selama Amara belum kutemukan," ujar Ares yang memang sejak awal mencurigai Mama dan Papanya yang pergi secara tiba-tiba. "Apa kau mau ikut denganku Kay untuk menemui Papa dan Mamaku, sekaligus bertemu jagoanku?" ucap Ares mengajak Kay. "Boleh deh, udah lama juga gak ketemu sama Tante dan Om. Sekalian ingin melihat ponakanku," jawab Kay menyetujui ajakan Ares. "Udah Bim, matikan monitornya, jangan dilihatin terus, percuma," kata Ares kepada Bimo yang terus memandangi monitor. "Kalau begitu berikan kado buat anakku ya, sesuai dengan tradisi. Jika bertemu dengan anak kecil pertama kalinya, biasanya diberikan sesuatu," kata Ares. "Tapi berhubung lo pengusaha yang sukses, jadi sebaiknya lo memberikan salah satu perusahaan restoran lo. Oke Kay?"
lanjut Ares sambil tersenyum merayu sahabatnya. Itu sih maunya lo, balas Kay sambil mendorong Ares sebagai candaan mereka. Kemudian Ares tertawa dengan terbahak-bahak seolah melupakan masalah sejenak. Bimo yang melihatnya hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sementara itu di negara bagian Asia, seorang wanita sibuk dengan laptopnya membalas email yang dikirim oleh sekretarisnya. Amara memeriksa hasil rapat yang beberapa hari ini digantikan oleh Rizka. Setelah semuanya selesai, Amara membandingkan dirinya sejenak. Amara berpikir untuk segera mencari pekerjaan. Berasa jadi pengangguran. Kalau terus-terusan aku seperti ini, aku harus cari pekerjaan sebelum tabunganku menipis, batin Amara. Memang Amara memegang semua fasilitas yang harus berikan, tapi tak pernah sekalipun Amara memakainya. Karena percuma pergi dari kehidupannya, tapi masih memakai uangnya. Itu namanya liburan, bukan meninggalkan. Aku yakin saat ini Bimo mencoba melacakku, tapi tak akan bisa menemukanku, batin Amara. Di saat Amara berbaring meluruskan badannya, seketika teringat dengan Repan, putra kesayangannya. Seketika air matanya mengalir tanpa bisa dibendung, dan ini pertama kalinya Amara berpisah dalam waktu yang lama dengan anaknya. "Halo Ma, apa kabar?" kata Amara melakukan PDC dengan mama mertuanya. "Baik sayang, kamu sendiri gimana?" tanya Marisa tersenyum bahagia melihat wajah menantu kesayangannya. "Baik juga Ma, Papa sama Repan baik-baik saja kan?" kata Amara dengan mata berkaca-kaca. "Mereka baik sayang, mereka sedang keluar." "Kamu di mana?" tanya Marisa. "Mah, apa sebaiknya aku cari pekerjaan di sini? Soalnya nggak enak rasanya jadi pengangguran di negara orang," keluh Amara tak sungkan tak menjawab pertanyaan Rizka. "Siapa bilang kamu pengangguran? Kamu masih pimpinan perusahaan Mama sama Papa kan? Dan Mama yakin setiap hari kamu selalu memeriksa laporan yang masuk," kata Marisa tak setuju dengan keinginan Amara untuk mencari kerjaan lagi. "Iya sih Ma, tapi tetap aja berasa jadi pengangguran," lanjut Amara sambil tersenyum. "Kalau kamu ada waktu, datanglah kemari menemui kami. Kami sangat merindukanmu sayang," kata Marisa dengan wajah sendu. "Tapi Ma, Amara belum sanggup jika harus bertemu dengan Ares," ujar Amara meneteskan air matanya karena hatinya yang masih sakit. "Setelah kepergianmu, kami pun memutuskan ke Eropa Tengah, negara Swiss, dan menetap di sini sampai kamu kembali ke rumah kita di Indonesia," jelas Marisa membuat Amara semakin sakit hati. "Maaf Ma, gara-gara Amara kalian harus ikut meninggalkan rumah," ujar Amara merasa bersalah dengan suara sendunya. "Gak ada yang perlu dimaafkan sayang, biarkan saja seperti ini agar anak Mama bisa menyadari semua kesalahannya. Mama dan Papa akan selalu mendukungmu," kata Marisa memberikan semangat menantu kesayangannya. "Terima kasih Ma." "Oh ya Ma, jika tidak ada halangan, Amara akan ke sana," ujar Amara membuat Marisa bahagia. "Oke sayang, kami menunggumu. Nanti hubungi saja agar kami dapat mengatur semuanya. Jangan sampai kamu bertemu dengan anak bodoh itu," kata Marisa. "Iya Ma, pastinya. Sudah dulu ya Ma." Amara tutup dulu teleponnya. "Salam sama Papa dan Repan. Jika mereka sudah pulang, tolong Mama telepon Amara ya. Amara sangat merindukan Repan dan juga Papa," ujar Amara sebelum menutup sambungan teleponnya. Meskipun belum bisa melihat wajah anaknya, tapi Amara sudah bahagia karena anaknya dalam keadaan baik-baik saja.